Masyumi, ya, salah satu perumus Pancasila, anggota BPUPKI, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Abdul Qahar Muzakir ini usia 23 tahun, tahun 30-an sudah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Ketika beliau menafsirkan surah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah ya ke Masjidil Aqsa Filistin, alladzi barakna hawlahu. Allah berikan kawasan 17 hektar lebih ya Palestina kompleksnya. Itu bukan hanya tanah yang diberkahi, tapi tanah yang diberkahi para ulama mengatakan meliputi wilayah Syam, meliputi wilayah Yordan, meliputi kemudian Suriah, Damaskus. Nah, kata Abdul Qahar Muzakir, ya, tanah itu keberkahan bukan hanya kepada tanahnya saja. Kenapa tanah itu menjadi berkah? Karena di sanalah lahir para nabi, ya, dan bumi al-anbiya, buminya para nabi. Dan di sana juga lahirnya peradaban, ya, peradaban besar. Dalam hal ini salah satunya adalah kiblat pertama. Nah, kata Abdul Qahar Muzakir, barang siapa yang memperjuangkan Palestina, ya, menjadi bangsa yang merdeka, Allah akan beri keberkahan bukan hanya kepada perjuangannya, ya, individunya. Allah juga akan berikan keberkahan kepada keluarganya, masyarakatnya, bahkan negaranya. Allah akan berikan keberkahan. Nah, dalam konteks undang-undang Muqaddimah yang berbunyi bahwasanya kemerdekaan atas rahmat dan berkah dari Allah yang Maha Kuasa, kata kalimat berkah itu yang menyusunnya dalam catatan yang saya dapatkan dari dokumen arsip, itu ada 3 orang, ya, kalimat dalam Muqaddimah. Yang pertama adalah Haji Agus Salim, yang kedua adalah Abdul Qahar Muzakir, dan yang ketiga adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Ya, para founding father kita, tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam aktif BPUPKI ini, mereka juga tiga-tiganya adalah menulis tafsir. Dan tafsir yang saya temukan, ya, itu adalah tafsir yang ditulis oleh Abdul Qahar Muzakir di majalah Al-Balagh. Al-Balagh itu majalah Indonesia, majalah luar negeri, Timur Tengah, yang itu banyak memuat tulisan-tulisan para tokoh-tokoh kita, ya, pejuang-pejuang kita yang saat itu mereka menjadi seorang mahasiswa di Timur Tengah, termasuk di Mesir. Jadi kata Abdul Qahar Muzakir, barang siapa yang memperjuangkan Palestina menjadi bangsa yang merdeka, maka Allah akan berikan keberkahan. Dan keberkahan itu bukan kepada tanah Palestina saja, tetapi keberkahan itu juga Allah akan berikan kepada yang memperjuangkan tanah Palestina itu. Itulah yang saya kira itu termaktub dalam Undang-Undang Diktum Muqaddimah 1945 bahwasanya kemerdekaan atas rahmat dan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, kata Pak Natsir, ya, dalam pidatonya Pak Natsir menjadi tahun 1952 sebagai ketua Partai Masyumi, kata beliau, ya, perlu diingat Palestina adalah bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita dengan melobi kepada pemerintah Mesir saat itu dan negara-negara Timur Tengah agar segera mempercepat kemerdekaan Palestina, agar mempercepat kemerdekaan Indonesia. Jauh sebelum proklamasi, bangsa kita sudah mempunyai hutang besar kepada salah satunya 2 orang. Yang pertama adalah Syekh Mufti Amin Al-Husaini yang memobilisasi kemerdekaan kita menjadi bangsa yang merdeka, dan yang kedua adalah Syekh Ali Tahir, bos media. Dan Syekh Ali Tahir ini banyak membantu perjuangan Syekh Mufti Amin Al-Husaini, dan perjuangan Syekh Ali Tahir ini banyak direkam dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri yang ditulis oleh almarhum Pak Zain Hasan. Beliau adalah pejabat Kementerian Luar Negeri sekaligus, ya, beliau adalah duta besar untuk Suriah dan Libanon.
Itu Ustadz awal ya. Jadi kenapa kita disebut orang muhajirin yang punya tekad semangat dalam bi amwalihim wa anfusihim, dalam harta dan jiwa. Walaupun kalau kita lihat sekarang sudah banyak para politisi kita, para senator kita ya, yang menjadikan Palestina ini menjadi sebuah isu internasional dalam perjuangan kemerdekaan di dunia global. Itu seawal. Baik, terima kasih Ustaz Hadi.